Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, 2 bulan jelang pernikahannya, seorang remaja calon pengantin di Palembang tewas dikeroyok oleh tetangganya. Ironis, penganiayaan dipicu karena masalah suara knalpot motor. Satu keluarga terdiri dari pasangan suami istri dan 2 anaknya ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tewasnya seorang calon pengantin di Palembang, Sumatera Selatan terus berlanjut. Kepolisian kembali menetapkan 2 tersangka, yakni pasangan suami istri Antoni dan Anita, yang sebelumnya keduanya berstatus sebagai saksi. Pada kasus ini, kepolisian juga sebelumnya sudah menetapkan kakak beradik Rizky Ananda 31 tahun dan Oka Chandra 27 tahun. Keduanya tertangkap di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Penetapan tersangka satu keluarga ini setelah polisi melakukan pemeriksaan secara intensif. Sebilah pisau dan pakaian korban jadi barang bukti yang disita petugas. Dalam proses ya bang? secepatnya. Tersangka kan ini kan 2 ya bang ya? 2 Untuk 2 orang tuanya bang masih status saksi atau gimana bang? sudah tersangka semua. Jadi 4-nya sudah tersangka ya bang? Kasus ini bermula saat korban yang menggunakan motor berknalpot bising tak terima saat ditegur para pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Hanya gara-gara uang Rp20.000, seorang suami di Jambi tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Pelaku kesal korban tidak mau memberikan uang Rp20.000 untuk ongkos bekerja. Korban merupakan istri kedua pelaku yang berusia 19 tahun lebih muda. Polisi melakukan olah TKP pasca pembunuhan yang dilakukan oleh Samlam terhadap Arbaiyah, istrinya sendiri, di rumah korban di Lorong Kenangan Lama, Kuala Tungkal, Jambi. Di lokasi didapati barang bukti balok kayu yang diduga digunakan pelaku menghabisi nyawa istri keduanya yang berusia 19 tahun lebih muda. Saat polisi datang, pelaku telah melarikan diri. Kasus ini dilaporkan oleh tetangga korban. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan. Kepada polisi, pelaku mengaku emosi karena sang istri tidak mau memberikan pinjaman uang Rp20.000 untuk ongkos kerja. Permintaan hutang dari suami sebesar 20.000 yang akan digunakan yang bersangkutan untuk ongkos naik kendaraan umum menuju ke tempat kerjanya. Namun mendapatkan balasan dari istrinya tidak punya uang dan lain sebagainya, dan ditambah dengan tingkah laku dari almarhum yang marah-marah. Bapak minta duit, terus nggak dikasih. Bukan minta, hutang Duit sama istri nggak dikasih, terus dia malah nendang. Kalau marah-marah Nendang bapak. Iya, karena duit habis aku usah. Pelaku yang ditahan di Mapolres Tanjung Jabung Barat terancam 15 tahun penjara. Sementara jasad korban dibawa ke RSUD Kuala Tungkal. Dari Kabupaten Jabung Barat, Jambi, Jumalis Ali melaporkan. Sibuk merayakan ulang tahun temannya di sebuah kafe di Kota Medan, Sumatera Utara, sepeda motor korban raib dicuri. CCTV merekam aksi pelaku saat menggondol motor korban. Kamera pengawas merekam saat pelaku pencurian motor beraksi pada sebuah kafe di Medan, Sumatera Utara. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil menggondol motor incarannya. Suasana yang sepi dan tidak adanya petugas keamanan membuat pelaku leluasa beraksi. Aksi pencurian terjadi saat korban sedang menghadiri acara ulang tahun temannya. Setelah itu, Mau balik, nggak lagi di tempat keretanya. Kejadian ini telah dilaporkan ke Polsek Patumbak. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid iNews melaporkan. Menjalani hukuman dalam lapas, seorang narapidana di Sibolga, Sumatera Utara menipu warga Yogyakarta hingga puluhan juta rupiah. Pelaku mencari sasaran secara acak melalui handphone dan mengaku sebagai pejabat. Korban percaya karena pelaku menggunakan foto profil kerabatnya yang menjadi pejabat di Yogyakarta.
Joko Sumardi, narapidana ini ditangkap polisi saat menjalani hukuman di Lapas Sibolga, Sumatera Utara dan dibawa ke Polresta Yogyakarta karena melakukan penipuan. Joko ditangkap bersama Endang Suginingsih, bibinya, yang berperan menerima uang transferan dari korban, seorang warga Yogyakarta. Korban terbujuk rayuan Joko Sumardi karena melihat foto profilnya di media sosial sebagai seorang pejabat di instansi pemerintahan Yogyakarta. Joko menawarkan mobil sitaan negara pada korban dengan harga terjangkau. Berpura-pura mengaku sebagai seorang pejabat menggunakan media handphone yang handphone dari tersangka ini menggunakan profile picture seorang pejabat. Kemudian dengan profile picture itu dia mengaku sebagai pejabat tersebut untuk menipu salah satu anggota keluarga. Dari dalam Lapas Sibolga, Joko Sumardi menelpon sejumlah nomor secara acak, berbincang seolah mengenal baik calon korbannya. Calon korban kemudian menebak nama pejabat di Yogyakarta. Joko Sumardi pun mengiyakan. Joko Sumardi kemudian mencari foto pejabat yang sempat disebutkan oleh korban melalui media sosial dan di-capture untuk mengganti foto profil di media sosialnya. Joko Sumardi kembali menghubungi korban di lain hari dan menawarkan mobil sitaan negara dengan harga 10 juta rupiah. Kemudian korban diminta mentransfer ke nomor rekening milik bibinya. Dengan nomor berbeda, Joko kemudian mengaku sebagai pejabat lain yang akan membantu mengurus pajak mobil dan meminta tambahan uang termasuk untuk membeli pulsa hingga Rp500.000. Terjadilah kerugian sebesar Rp20.500.000 melalui transfer. Polresta Yogyakarta telah berhasil melakukan identifikasi, melakukan profiling dan melakukan pengejaran sampai dengan melakukan penangkapan. Dari hasil pemeriksaan polisi ternyata Joko sudah berulang kali melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai pejabat maupun anggota keluarga korban. Barang bukti yang diamankan berupa buku tabungan, handphone, bukti transfer bank, serta uang tunai Rp4 juta. Para tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Seorang dukun cabul ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak asusila. Dengan modus mengobati korban, pelaku melakukan pencabulan terhadap wanita korbannya menggunakan telur ayam. Barang bukti sebutir telur ayam kampung dan pakaian disita aparat Polres Situbondo, Jawa Timur dalam kasus tindak asusila. Dalam kasus ini, polisi menetapkan seorang dukun cabul asal Bondowoso sebagai tersangka. Korban bahkan diajak berhubungan intim oleh pelaku di sebuah hotel. Polisi kini masih memburu pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini Polres bekerjasama dengan Polres Situbondo, bekerjasama dengan Polres Bondowoso, berkoordinasi untuk melakukan pengejaran penangkapan terhadap tersangka. Tersangka dijerat pasal berlapis mulai dari pencabulan dan pemerkosaan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.